Video ke-19 ini saya menggunakan modul tipe yang lain, yaitu modul Micromedia 5 for STM32 kapasitif. Bedanya dengan modul sebelumnya adalah modul sebelumnya menggunakan TFT yang resistif dengan diameter atau dengan ukuran 3 inci, sedangkan di video ke-19 ini saya menggunakan Micromedia 5 dengan TFT kapasitif ukuran 5 inci. Adapun mikrokontroler yang saya gunakan di sini sudah berpindah ke ARM karena di SPIC memorinya tidak terlalu besar. Untuk micro ARM yang saya gunakan adalah STM32F407ZG. Pemrogramannya sama, software yang saya gunakan berbeda, MicroCPRO for ARM, dan semuanya berlisensi. Teknik pemrogramannya sama dengan sebelumnya. Kita mulai dari project, kemudian new project, kemudian visual TFT, kita next, kita pilih folder di mana kita akan bekerja, kemudian nama bebas, kemudian mikrokontroler yang saya gunakan adalah Micromedia 5 for STM32 kapasitif, kemudian kita next dan next. Mikrokontroler softwarenya akan membuat beberapa file. Setelah dia selesai membuat beberapa file, maka dia otomatis akan lari ke arah visual TFT. Seperti pada video sebelumnya, saya mulai dari screen-nya warna lime, kemudian saya mengambil rounded button. Kemudian namanya juga saya rubah, TFT 01. Kemudian besar hurufnya juga saya rubah, misalkan 28 atau kurang besar 32 aja. Kemudian sudutnya, cornernya yang semula 3 saya naikkan menjadi 10. Warnanya, warna garis di pinggirnya itu akan saya beri nama pen warna putih dulu dengan tebal misalkan 3. Kemudian buttonnya sendiri di gradient, kalau kita ingin warnanya gradient dari atas ke bawah, start color white, and color misalkan saya buat agak gelap. Kemudian hurufnya saya rubah menjadi warna putih. Tombolnya, kemudian teksnya saya ambil, jangan lupa ukuran TFT 5 inci adalah sumbu X-nya panjangnya ada 800, kemudian lebarnya adalah 480. Teksnya ini akan saya rubah ukurannya ke ukuran yang besar, misalkan 100. Kemudian letak posisinya 50, 200. Jadi sumbu X-nya 200, sumbu Y-nya yang atas 200 sama 50. Kemudian warna, hati-hati dengan warna background-nya dari teks ini, default-nya adalah hitam. Setelah ini selesai, kemudian step berikutnya adalah event-nya. Tombol kita pilih event, kemudian on click action, kita double click.
Oke. Ketika kita membuat prosedur-prosedur, kita harus menulis di bawah tulisan event driven, event handle jangan sampai berada di sini. Karena nanti pada setiap compile kadang-kadang hilang. Di void button 1, saya mau kalau saya tekan mau menulis angka 1, maka perintahnya adalah saya membuat variabel dulu, misalkan temporary, saya beri nilai 1, di mana temporary tipenya adalah integer. Kemudian karena temporary tipe bilangannya adalah integer, maka harus saya rubah menjadi string. Jadi perintahnya integer to string temporary ke nama label 1 tadi. Label 1 underline caption dalam kurung. Kemudian perintah gambarnya, ini hanya baru merubah, perintah gambarnya adalah draw label dalam kurung add label 1. Perintah aslinya sebenarnya begini. Begitu kita klik, tetapi tulisan teks 1 tadi belum hilang. Tulisan teks 1 tadi belum hilang, sehingga saya harus membuat suatu rectangle untuk menghapus tulisan 1 dengan background line. Saya membuat prosedur di atas ini. Void clear rect dimulai dari posisi pertama sampai posisi kedua. Kemudian perintahnya adalah tfd set pen untuk pengesetan penanya dengan warna CL line, kemudian koma 0, diikuti dengan warna backgroundnya tfd set brush 1 diaktifkan, koma CL line, koma 0, koma 0, koma 0, koma 0. Kemudian baru tfd rectangle x1, x, y1, x2, y2. Jadi nanti akan kita panggil. Jadi kita taruh di sebelah sini, namanya clear rectangle. Di posisi tadi sumbu x-nya adalah 200. Kita bisa lihat ulang kalau lupa. Di visual tfd di sini adalah posisinya adalah 200 sama 50, tambah lihat sumbu x-nya adalah 200, jadi kita mulai dari 200 atau dikurangi sedikit, kemudian 50, kemudian karena besarnya 100, besarnya adalah 100, maka di sini saya buat misalkan 500 dan yang ke bawah 200. Kalau ini kurang lebar, sebenarnya ada perhitungan. Langkah pertama kita pakai trial lebih dulu. Step pertama begini. Kemudian kita build all source. Proses pengisiannya juga agak berbeda. Di sini ada error seperti biasa. Begitu error, perintah tidak dikenali, maka kita bisa menggunakan library manager. System library, kemudian conversionnya kita build lagi.
Pengisiannya saya memakai alat bantu yang namanya code grip. Jadi kita ambil, kita tinggal arahkan, ambil, kemudian kita write. Karena mikromedia ini komponennya sangat banyak sekali, maka proses risetnya untuk pertama kali harus melalui power off. Setelah itu, setelah jalan baru kita bisa mereset lewat tombol reset. Nah, kelihatan bahwa prosesnya berjalan pelan. Kenapa? Karena clock-nya belum kita sesuaikan. Jadi kita klik ke sini, ambil ke project, kemudian edit project, kita pilih general project setting-nya, meskipun sama-sama sudah 168, tapi dia belum mengaktifkan fungsi PLL-nya. STM3247Z, kita pilih HSI PLL 16, karena kristal aslinya outputnya adalah 16, maka dinaikkan ke 168. Dan kita open. Oke. Kita bit lagi. Kemudian kita jalankan code grip, ambil, kita write ulang. Kita matikan sebentar. Dan dia langsung lebih cepat. Dan kita tekan tombolnya. Tidak ada respon. Kenapa demikian? Karena posisi default dari si mikromedia ini adalah vertikal, sehingga yang harus kita lakukan berikutnya adalah posisinya diganti menjadi horizontal, yaitu dengan merubah angka 0 menjadi angka 2 di size rotation. Kemudian kita isi ulang. Oke, kita tekan tombolnya. Langsung ada angka 1. Kalau kita mau mengembangkan seperti video sebelumnya, maka kita juga bisa melakukan editing di sini. Misalkan saya mau ketika saya tekan angkanya naik dari 1 ke 10, tinggal kita beri tambahan for temporary sama dengan 1 sampai temporary lebih kecil sama dengan 10 dan naik 1/1. Kemudian jangan lupa ada delay di bawahnya. Misalkan 500. Jangan lupa di pemakaian tombol di TFT ini kadang-kadang tulisannya hilang karena proses penampilan di teks. Untuk mengembalikan ke semula, maka saya pilih namanya titik caption sama dengan double TFT 01. Kemudian kita pilih lagi. Kita isi ulang.
tulis angka 1 sampai 10. Demikian video cara pemakaian TFT kapasitif di Micromedia 5.